sertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Tak ku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka baka. Raja di sorga, Engkau bagiku harta abadi, bahagia penuh. Bila saatnya telah ku menang, terimalah daku di surga cerlah. Apapun kini hendak ku temui, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Anak cucunya berkuasa di bumi, generasinya dilimpahi berkat. Di rumahnya ada harta kekayaan, kebajikannya tetap selamanya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Di dalam gelap terbit terang baginya, kasih sayang memenuhi hatinya.
Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara Tuhan beserta kita semua. Jemaat yang terkasih, hari ini Gereja Tuhan merayakan Hari Minggu Kristus Raja. Dan ini merupakan minggu terakhir sebelum memasuki masa Advent. Pada minggu ini marilah kita mengingat kembali pengharapan iman kita kepada Kristus yang adalah Raja, dan menilik keberadaan diri kita dalam relasi dengan sesama.
Mari kita berdoa mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, sumber kasih dan rahmat, kami datang kepadamu dengan kesadaran mengakui bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Dalam penantian akan kedatangan-Mu, kami seringkali tidak melakukan tanggung jawab kami di dalam dunia ini. Kami seringkali abai terhadap sesama kami, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan kami. Kami tidak melihat kehadiran Allah di dalam diri sesama kami, sehingga kami meninggalkan mereka. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami dan ampunilah kami yang berdosa ini. Dengan pertolongan, kasih dan rahmat-Mu, perbaruilah hidup kami. Di dalam Kristus Tuhan kami serahkan hidup kami. Amin. Berita anugerah Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah dan salam damai bagi saudara.
Mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah Raja kami. Engkau terus menjumpai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu mampukanlah kami untuk mendengarkan, memahami, dan menghidupi firman-Mu, sehingga kami pun dapat menjumpai Engkau dalam diri sesama kami, serta menghadirkan Kristus dengan kasih-Nya bagi sesama kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Matius, pasal 25, ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit dan di dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini kita merayakan Minggu Kristus Raja. Jadi Minggu Kristus Raja ini adalah minggu terakhir dalam tahun liturgi atau tahun gerejawi. Tahun gerejawi kita dimulai pada masa Advent, Minggu Advent pertama, terus berputar sampai diakhiri pada hari Minggu Kristus Raja. Perayaan Kristus Raja ini sebenarnya adalah perayaan yang cukup baru dalam gereja, karena dimulai pertama kali itu sejak tahun 1925 oleh Gereja Katolik
dan itu didasarkan pada sebuah ensiklik. Ensiklik itu semacam surat edaran atau surat pastoral dari Paus kepada seluruh umat Katolik yang berjudul Quas Primas, dikeluarkan oleh Paus Pius ke-11. Nah, Paus mengeluarkan ensiklik ini karena dia melihat bahwa pada masa modern, zaman modern, masyarakat dunia, terutama masyarakat Eropa, mereka sudah sangat individualistis, sangat rasionalis, mereka mengandalkan rasio mereka, mengandalkan akal mereka, sehingga mereka menolak agama. Bahkan mereka menolak Tuhan. Jadi mereka menolak agama, mereka menolak gereja, dan mereka menolak kedaulatan Tuhan. Mereka menolak kedaulatan Kristus sebagai Tuhan. Karena ini konteksnya Eropa. Nah, karena itu dengan menetapkan perayaan Kristus Raja melalui ensikliknya, Paus ingin supaya umat selalu diingatkan akan otoritas Yesus Kristus sebagai Raja alam semesta. Dan lama-kelamaan perayaan ini yang awal mulanya dari gereja Katolik, kemudian diadopsi oleh gereja-gereja yang lain, tradisi-tradisi yang lain, termasuk juga oleh GKI, karena GKI sendiri juga terlibat dalam gerakan keesaan gereja, gerakan ekumenis, dan bacaan mingguan kita juga memakai bacaan leksionari, yaitu bacaan ekumenis, sehingga mau tidak mau konsekuensi logisnya adalah kita juga turut merayakan Minggu Kristus Raja. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara soal raja, yang terpikirkan oleh kita biasanya adalah sosok yang mulia, sosok yang berkuasa, orang nomor satu, dihormati, orang terpandang dalam masyarakat, yang kalau dia menitahkan apapun itu pasti terjadi. Orang-orang semua menurutinya. Nah, anak-anak biasanya punya gambaran tentang raja ini berdasarkan film-film kartun ya, film-film princess atau prince gitu yang penuh dengan fantasi. Dan itu digambarkan bahwa raja itu tinggal di istana yang megah, banyak pelayannya, lalu anak-anaknya disebut pangeran dan putri-putri, sehingga kayaknya indah sekali. Makanya hati-hati kalau ngajarin anak-anak lagu sekolah minggu, aku anak raja, engkau anak raja, karena nggak dijelaskan rajanya yang seperti apa nih. Cuma kita semua anak raja, tapi raja yang seperti apa? Karena kalau anak-anak ngomongin raja, gambarannya adalah kartun-kartun itu yang tinggal di istana yang megah dan lain-lain. Nah, jangankan anak-anak, orang dewasa saja mereka memahami konsep raja, selalu konsepnya adalah kekuasaan dan kemuliaan. Menjadi orang yang punya kuasa, punya kemuliaan, terpandang, dihormati, jadi nomor satu. Karena itu banyak orang yang mengejar kekuasaan. Bapak Ibu Saudara, dalam waktu dekat nanti kita akan melakukan pilkada serentak. Memang kita nggak memilih raja di situ atau presiden, hanya bupati, wali kota atau gubernur. Tetapi kita bakal melihat di situ ada orang-orang yang hanya mengincar kekuasaan. Karena mereka tahu dengan punya kekuasaan, saya kemudian punya juga yang lainnya. Punya kemuliaan, saya terpandang, saya dihormati, saya punya kedudukan, saya mau ngapain bisa bebas. Enak gitu, tinggal memberi titah dan semuanya terjadi. Pandangan orang dewasa soal raja pun seperti itu. Tapi bagaimana dengan pandangan Yesus soal raja? Nah, justru sebaliknya. Dalam Matius 25 yang kita baca tadi, Yesus mengatakan, dan raja itu berkata kepada mereka, Raja itu berkata kepada mereka apa yang dia katakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, dan seterusnya. Nah, Yesus di sini mau menegaskan bahwa raja itu justru adalah orang yang hadir dan menjumpai umatnya bukan dalam kemuliaan dan kekuasaan. Allah yang adalah raja itu tidak menjumpai umatnya dengan kemuliaan, dengan kemegahan, dengan kemewahan, tetapi sebagai orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus, orang-orang yang telanjang, yang terpenjara, mereka yang disingkirkan, mereka yang lemah, yang sakit, mereka yang dilupakan oleh sesamanya. Nah, masalahnya orang-orang ini yang dikumpulkan tadi, baik yang digolongkan dalam kelompok kambing maupun kelompok domba,
Mereka tidak menyadari kehadiran sang raja itu dalam diri orang-orang tadi. Orang lapar, orang haus, orang sakit, mereka nggak menyadari bahwa sang raja hadir dalam diri mereka. Mungkin gambaran mereka tentang raja ya berbeda, pakai mahkota, pakai jubah yang indah, berjalan dengan gagah didampingi dan diiringi oleh para pegawai, pengawal dan pelayannya. Sehingga mereka ketika menjumpai sosok orang yang lemah, yang miskin, yang lapar, haus dan terpenjara, gambaran mereka tentang raja nggak ada di situ. Sehingga mereka kaget ketika dibilang, ketika aku lapar kamu memberi aku makan. Loh, kapan aku memberi kamu makan? Kapan aku melihat kamu lapar? Atau ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, kepada kelompok yang satunya. Loh, kapan kami melihat engkau lapar? Karena mereka tidak memahami atau tidak mengetahui, tidak menyadari kehadiran Allah, kehadiran sang raja itu di dalam orang-orang yang sangat sehari-hari mereka jumpai, orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah saudara, ada sebuah cerita yang dikisahkan oleh penulis Rusia namanya Leo Tolstoy. Ini penulis besar dari Rusia. Dia bercerita tentang seorang kakek bernama Papa Panov. Nah Papa Panov ini adalah seorang tukang sepatu. Dia sudah tinggal sendiri karena istrinya meninggal. Nah, suatu kali menjelang Natal, dia kangen keluarganya, lalu dia mulai membaca Alkitab. Nah, ketika dia membaca Alkitab itu, dia membaca cerita tentang kelahiran Yesus. Dia melihat ada gembala yang mengunjungi Yesus, ada orang-orang Majus yang memberikan hadiah-hadiah kepada Yesus. Lalu dia terpikirkan seperti ini. Dia membayangkan betapa indahnya kalau saya dapat memberikan hadiah juga kepada bayi Yesus. Lalu dia mempersiapkan sebuah hadiah, yaitu sebuah sepatu, sepasang sepatu kecil ya, karena dia tukang sepatu, yang bisa dia berikan dengan begitu hebatnya adalah sepatunya, mahakaryanya dia, sepatu itu, sepatu untuk bayi. Lalu malam harinya ketika dia tertidur, dia bermimpi Tuhan Yesus mendatangi dia dan berbicara kepadanya bahwa Yesus akan bertamu datang ke rumahnya pada hari Natal. Tetapi Papa Panov harus menaruh perhatian karena Yesus akan datang dengan menyamar. Jadi hati-hati, Yesus akan menyamar. Nah, akhirnya pada hari Natal yang ditunggu-tunggu, Papa Panov menyiapkan semuanya. Dia membersihkan rumahnya, menyiapkan rumahnya. Dia mempersiapkan hidangan bagi Yesus yang akan datang nih. Dia bikin masakan, makanan, minuman, semuanya. Dia siapkan hadiahnya untuk diberikan kepada Yesus. Lalu dia keluar rumahnya hendak menyambut Yesus. Dia lihat kanan kiri, yang dia jumpai adalah tukang sapu jalanan yang sedang kedinginan. Di Rusia waktu Natal dingin gitu. Karena kedinginan akhirnya dia memanggil tukang sapu itu, ayo masuklah. Dan dia memberikan secangkir kopi yang hangat kepada tukang sapu itu. Dia menjamu tukang sapu itu di rumahnya. Nah lalu setelah selesai menjamu tukang sapu, Papa Panov keluar dan menyambut Yesus. Dia mau menyambut Yesus, gak mau terlewat. Dia lihat lagi mana nih Yesus nih. Karena dia harus memerhatikan dengan seksama sehingga tidak kelewatan. Nah lalu lewatlah di hadapannya seorang ibu yang menggendong bayinya. Dan kedinginan juga karena dia merasa iba, akhirnya dia mengajak ibu dan bayinya ini untuk masuk ke rumahnya. Dia menjamu mereka makan siang. Begitu senangnya Papa Panov ketika melihat bayi ini akhirnya yang tadinya mungkin kedinginan sekarang sudah lebih baik. Dan karena rasa ibanya kemudian Papa Panov memberikan sepatu mungil yang dia persiapkan sebagai hadiah untuk Yesus itu kepada si bayi ini. Dia berpikir, ya sudahlah aku berikan saja kepada bayi ini. Setelah menjamu mereka makan siang, akhirnya dia keluar lagi. Dia menunggu Yesus kok nggak datang-datang juga. Hari sudah menjelang petang, sementara Yesus belum juga datang. Ia keluar untuk melihat keadaan. Dia menjumpai ada tetangganya, mereka saling mengucapkan selamat Natal. Lalu saat petang dia melihat ada seorang pengemis. Dan karena rasa ibanya juga akhirnya dia mengambilkan semangkuk sup untuk pengemis itu. Dan setelah itu waktu hari pun berlalu dan malam tiba, Papa Panov masuk ke kamarnya dengan perasaan kecewa.
Dia berpikir begini, memang ini hanya mimpi. Ternyata Yesus tidak datang. Nah, tak lama kemudian muncullah sosok-sosok yang telah ditolong dan dijamunya sepanjang hari tadi. Ada tukang sapu, ada ibu dan bayinya, ada si pengemis, semuanya bermunculan di hadapannya. Lalu terdengar suara yang berkata, "Apakah kamu tidak mengenali aku, Panov? Aku telah datang kepadamu hari ini dalam setiap orang yang kamu sambut dan kamu tolong." Ternyata Yesus datang. Ternyata Yesus datang melalui orang-orang yang hadir, yang dijumpai, yang dijamu oleh Panov. Tetapi Papa Panov tidak menyadarinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah ini menjelaskan apa yang Yesus katakan kepada kelompok kambing maupun kelompok domba itu tentang betapa mereka tidak sadar tentang akan kehadiran Sang Raja, akan kehadiran Allah. Kita pun mungkin demikian, kita terlalu silau dengan kemuliaan surgawi, kita melihat Yesus sebagai Raja yang mulia dengan mahkotanya, dengan tahtanya, sehingga kita gagal untuk melihat dan menemukan Yesus dalam sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Kita gagal karena gambaran kita tentang Raja adalah yang penuh dengan kemuliaan. Bukan yang lapar, bukan yang haus, bukan yang miskin, bukan yang terpenjara. Tetapi Tuhan mengingatkan kita untuk mencoba berjumpa dengan Yesus dalam diri sesama kita, dalam orang-orang yang lemah, yang miskin, yang hina, yang lapar dan haus itu. Orang-orang yang mungkin seringkali tidak kita anggap, yang luput dari pandangan kita. Kristus sebagai Raja bukanlah Raja yang digambarkan oleh dunia ini. Tetapi Ia adalah Raja yang menderita, Raja yang hadir dalam kehinaan. Ia adalah Allah, Tuhan dari semesta alam yang menjumpai umatnya di dalam diri bayi yang rapuh. Bukan dalam sosok pahlawan perang. Dia hadir di sebuah kota yang kecil, bukan di pusat pemerintahan. Dari keluarga tukang kayu, bukan dari keluarga bangsawan. Dan jika kita memperhatikan teks kita, saudara, Yesus memulai dengan berkata, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya." Nah, pertanyaannya sekarang, lalu kapan Dia datang dalam kemuliaannya? Kapan waktunya? Itu dijawab di pasal 26. Ketika kita memulai membaca pasal 26, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Anak Manusia yang datang dalam kemuliaan itu ternyata disalibkan. Jadi Yesus mau bilang di sini bahwa kemuliaan Anak Manusia itu justru hadir dalam salib. Salib adalah lambang kehinaan yang menjadi sarana bagi Kristus Sang Raja untuk menyatakan dirinya, untuk menyatakan kemuliaannya. Ia hadir dan menyapa kita dalam kesahajaan, dalam kehinaan, dalam kerendahan. Karena itu marilah menjumpai Ia juga di dalam diri sesama kita. Mereka yang miskin, mereka yang lapar, yang haus, yang sakit, yang lemah, yang tertindas. Mereka yang juga mungkin luput dari pandangan dan perhatian kita. Mari melihat kehadiran Kristus di dalam diri sesama kita, sehingga kita pun dapat menjadi kehadiran Kristus bagi sesama kita. Tuhan menyertai kita. Amin. Dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari dada Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun di dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari menaikkan doa syafaat kita berdoa.
Ya Allah, saat ini kami datang dengan syukur sebagai umat-Mu, kami merayakan kemuliaan Kristus sebagai Raja semesta alam. Namun ajarlah kami ya Tuhan untuk tidak terfokus pada kemuliaan dan kekuasaan, tetapi pada Kristus yang hadir dalam diri sesama kami, yang menyapa kami dalam kesederhanaan, dalam kerendahan, bahkan dalam kehinaan. Ajarlah kami untuk terus peduli kepada sesama kami ya Tuhan, karena apapun yang kami lakukan bagi sesama kami melakukannya juga untuk Engkau. Ya Tuhan, di dalam doa ini kami bersatu hati dengan sesama kami, dengan rekan-rekan, dengan sahabat, dengan keluarga kami, dengan mereka yang sedang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan menyertai mereka dalam setiap proses yang mereka jalani dalam hidup dan karya mereka. Berilah mereka pengharapan dalam segala keadaan. Mereka yang berkabung, mereka yang berduka, mereka yang mengalami kegagalan, mereka yang berjuang dengan kesehatan dan kepribadian mereka, Tuhan sertailah, Tuhan berikanlah pengharapan dalam menjalani proses mereka. Kami juga bersatu hati dengan rekan-rekan kami, sesama kami yang menderita sakit, mereka yang dalam perawatan dan pemulihan. Juga dengan mereka yang bergumul akibat infeksi virus COVID-19, kiranya Tuhanlah yang menghibur dan menguatkan mereka yang menjalaninya. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memberikan yang terbaik bagi mereka, memampukan mereka untuk terus berpengharapan kepadamu. Sertailah juga para tenaga medis yang berjuang untuk melindungi dan menolong para pasien. Sertailah mereka ya Tuhan dengan kasih dan rahmat-Mu. Ya Allah, kami datang juga sebagai bagian dari bangsa kami Indonesia. Saat ini kami diperhadapkan pada pergumulan bersama dengan masyarakat, pergumulan bersama pemerintah dalam penanggulangan penyebaran COVID-19. Tolonglah kami sebagai bangsa untuk dapat berjuang bersama demi keadilan dan kesejahteraan Indonesia. Tolonglah pemerintahan kami untuk dapat bertindak serta berpikir dengan bijaksana demi kebaikan negara kami. Tolonglah mereka agar dapat mengambil keputusan yang bukan hanya mementingkan diri mereka, tetapi mementingkan seluruh rakyatnya. Kami berdoa juga bagi rencana ke depannya di beberapa daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Tuhan sertai segala proses, apapun yang mungkin akan terjadi dan akan dilakukan. Tuhan biarlah yang terbaik yang terjadi. Jangan sampai itu menjadi sebuah klaster baru untuk penyebaran virus Tuhan, tetapi biarlah semua pihak yang terkait, semua pemangku kepentingan dapat berpikir dan bertindak dengan bijaksana. Tuhan, kami sebagai gereja-Mu, Engkau utus untuk berkarya di dalam dunia, untuk mewujudkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan, terutama di tengah kondisi dunia yang tidak menentu ini. Kiranya Engkau, Sang Kepala Gereja, menguatkan kami, meneguhkan komitmen kami untuk terus berkarya, untuk menjadi berkat, terutama bagi sesama kami, rekan-rekan kami yang terdampak baik secara ekonomi, sosial, dan psikologis oleh pandemi COVID-19 ini. Kami mau bergumul bersama mereka yang menderita, mereka yang menjadi korban bencana alam, mereka yang menjadi korban kekerasan, korban perang, korban diskriminasi. Hiburlah dan kuatkanlah mereka. Tuhan sertailah setiap pribadi juga yang mau menolong, memberi diri untuk merawat sesama. Sertailah mereka ya Tuhan, dan kami mohon Engkau juga membukakan hati kami, agar kami mau peduli dengan penderitaan sesama kami. Terima kasih ya Allah untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur karena Engkau terus menyatakan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk terus bersyukur sekalipun kehidupan menekan dan menyesakkan kami. Ajarlah kami untuk percaya, untuk berpengharapan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, ajarlah kami juga untuk dapat memandang dan melihat wajah-Mu di dalam diri sesama kami, sehingga kehidupan kami menjadi bermakna dan berdampak bagi sesama. Kami serahkan doa kami ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadilah kehendak-Mu
Jemaat, hari ini kita menyampaikan rasa syukur kita dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening gereja atau men-scan kode QRIS seperti yang tertera pada layar. Jemaat juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan yang tersedia di depan gereja atau menyimpannya lebih dahulu dan memberikannya pada saat ibadah minggu diadakan kembali di gedung gereja. Nas persembahan terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita naikkan persembahan ini di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kini kami juga mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang telah berikan kepada kami untuk mengungkapkan rasa syukur kami untuk persembahan. Kiranya Tuhan sucikan dan Tuhan berkenan atas persembahan kami, dan Tuhan berikan hikmat serta kebijaksanaan untuk seluruh majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, dan biarlah kiranya persembahan ini boleh bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa persembahan ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur.
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera dan kasih sesuai dengan firman-Nya. Kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Allah Sang Damai yang menenteramkan, Allah perlindungan dari kecelakaan, Allah Sang Terang dalam kegelapan, Allah sumber segala kehidupan. Ialah pintu yang terbuka lebar, ialah tamu yang menanti di luar, ialah orang asing yang kita sapa, ialah jeritan orang miskin papa, ialah Sang Cinta yang memeluk kita, ialah Sang Rahmat yang mendekap kita. Cinta dan rahmat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita, kini dan selamanya.